Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abid Naufal Rashid dari SI 4609 dengan kode NIM 1202223046. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh emosi terhadap soft skill sebagai topik yang saya ambil untuk tugas besar mata kuliah KKI. Oke, kita masuk kepada latar belakang dari emosi. Emosi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan soft skill di tempat kerja, termasuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, negosiasi, empati, dan adaptabilitas. Di sisi lain, emosi yang tidak terkendali atau negatif dapat memperburuk konflik dan menghalangi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan bijaksana atau mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh emosi terhadap soft skill agar dapat mengidentifikasi area pengembangan yang perlu ditingkatkan. Dengan fokus pada pengelolaan emosi dan pengembangan soft skill, individu dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas komunikasi, dan hubungan interpersonal di tempat kerja. Oke, lanjut ke dalam contoh kasus dalam sehari-hari. Permasalahan soft skill dalam kehidupan sehari-hari bisa dipengaruhi oleh emosi. Jika emosi kita terganggu, maka cara kita berkomunikasi akan sangat terganggu. Berikut ini adalah contoh kasus dalam pengaruh emosi terhadap soft skill. Contoh pertama, ada penyampaian kita akan berbeda jika emosi kita sedang tidak stabil. Dan contoh yang kedua yaitu, jika kita sedang emosi, maka kita akan sulit beradaptasi pada lingkungan kita. Tidak hanya itu aja, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi soft skill kita, yaitu keterampilan sosial, karena emosi. Yang pertama ada komunikasi yang buruk karena kemarahan. Seorang ketika sedang marah ataupun frustasi, mereka mungkin akan kehilangan kontrol atas emosi mereka dan berbicara dengan nada yang keras, berkata-kata yang kasar, atau bahkan memotong pembicaraan orang lain. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dapat berkomunikasi dengan secara efektif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya ada juga ketidakmampuan mengelola konflik. Ketika seseorang menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, emosi seperti kemarahan atau kekecewaan dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola situasi tersebut. Ketidakkemampuan mereka dalam mengelola situasi tersebut dapat seperti mungkin menjadi defensif, menyalahkan orang lain, ataupun menghindari konfrontasi yang sehat. Jika ini dapat menghambat kemampuan mereka menyelesaikan masalah juga dan berkomunikasi dengan baik, maka eh, penting untuk kita untuk bisa mengatur dalam emosi untuk hal apapun itu. Terakhir, kita memiliki ketidakmampuan mengontrol akan stres. Jika seseorang tidak dapat mengelola stres dengan baik, emosi seperti kecemasan, ketakutan, atau mempengaruhi kemampuan mereka untuk tetap tenang dan fokus seperti dalam situasi yang menantang, mereka mungkin akan kesulitan dalam mengambil keputusan, mengorganisir diri, atau bekerja secara efisien, yang dapat mempengaruhi keterampilan manajemen waktu, pemimpinan, ataupun kerja tim. Oleh karena itu, dalam semua kasus yang sudah saya sebutkan, pengendalian emosi di pengembangan kecerdasan emosional sangat penting dalam meningkatkan soft skill seseorang. Kita lanjut ke dalam tinjauan kasus. Emosi dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal, kualitas kepemimpinan, kerjasama dalam tim, dan kemampuan beradaptasi. Emosi positif meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan yang baik. Sementara emosi yang negatif dapat menghambat komunikasi dan menyebabkan konflik. Pemimpin yang mampu mengelola emosi dapat memotivasi ke tim dan membangun kepercayaan. Sedangkan emosi yang tidak terkendali dapat mengganggu kepemimpinan. Emosi yang mempengaruhi kerjasama dalam tim dengan emosi positif memperkuat keikatan tim, dan emosi negatif merusak hubungan dan kinerja tim. Soft skill adaptabilitas juga dipengaruhi oleh emosi, di mana emosi yang stabil membantu menghadapi perubahan, sadar
perubahan, sedangkan emosi yang tidak terkendali dapat menghambat kita dalam adaptasi. Kesadaran diri terhadap kesadaran diri terhadap emosi dan pengolahan emosi secara efektif penting untuk mengembangkan soft skill kita. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan maupun topik ini adalah emosi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan soft skill. Emosi yang positif akan meningkatkan keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Sementara emosi yang negatif akan menghambat perkembangan soft skill. Pengelolaan akan emosi dan kesadaran diri sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan pengembangan soft skill setiap individu. Oleh karena itu, pemahaman akan pengaruh emosi dapat membantu identifikasi area pengembangan dan meningkatkan produktivitas secara serta hubungan antar tim maupun di tempat kerja. Anda pun saran untuk permasalahan yang sedang terjadi, Anda pun sarannya yaitu penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kesadaran emosional mereka dengan mengenali dan memahami emosi yang muncul. Individu dapat lebih siap mengatasi reaksi emosional yang mungkin mempengaruhi soft skill mereka. Selanjutnya, pengelolaan emosi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan masalah ini. Selain pengelolaan emosi, penting juga untuk berkomunikasi secara efektif dengan mempertimbangkan cara penyampaian pesan yang tepat, mengambil waktu untuk tenang sebelum berkomunikasi, dan menghindari konflik yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali. Latihan empati juga sangat membantu meningkatkan soft skill kita dengan memahami akan perasaan orang lain. Sepertinya itu saja dari video saya. Bila ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya Abid Naufal Rasif, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.